Di tengah padang pasir Hijaz, lahirlah cahaya ilmu dari tanah Jawa. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar yang karyanya menggema hingga ke seluruh dunia Islam. Dari tanah Banten, beliau mengembara hingga ke Makkah, mengajar di Masjidil Haram, dan menulis lebih dari 100 kitab dalam berbagai bidang ilmu. Karyanya menjadi rujukan para santri, gurunya para pendiri pesantren besar, bahkan menjadi penggerak kebangkitan Islam di Nusantara. Siapakah Syekh Nawawi Al-Bantani? Mari kita telusuri jejak ilmunya. Bersama saya, Gus Ali, hanya di Gus Ali Official. Pesantren Indonesia, bukan hanya di Indonesia, bahkan ulama ini sudah terkenal di Arab Saudi. Bahkan kalau kita mau ke Maqbarah daripada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra oleh supir-supir itu, ketika dia mengetahui bahwa kita dari Indonesia, dia bertanya, apakah kamu akan ke Maqbarah ulama ini? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, jangan di skip, tonton sampai habis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa man wala, amma ba'du. Tahukah sebagian yang akan saya sebut, yaitu yang biasa kita kenal semua pondok pesantren Indonesia, bukan hanya di Indonesia, bahkan ulama ini sudah terkenal di Arab Saudi. Bahkan kalau kita mau ke Maqbarah daripada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra oleh supir-supir itu, ketika dia mengetahui bahwa kita dari Indonesia, dia bertanya, apakah kamu akan ke Maqbarah ulama ini? Siapakah beliau? Beliau adalah Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Bahrul Fahamah, Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa yang tidak kenal kepada beliau? Semua di pesantren-pesantren pasti tahu biografi dan karya-karya beliau, tahu kiprah beliau di dalam agama Islam itu bagaimana. Masya Allah. Saya akan kutip sedikit biografi dan karya kitab dan santri-santri beliau yang ada di Indonesia. Walaupun tidak saya terangkan secara rinci, tidak saya terangkan secara detail, dan semoga ini menambah wawasan kepada kita sehingga kita lebih cinta kepada para ulama-ulama dan tambah giat untuk mempelajari kitab-kitab yang telah mereka sajikan sehingga mendapatkan barokah umur, barokah ilmu, barokah rezeki, dan barokah kehidupan, barokah keluarga. Amin ya rabbal alamin. Biografi singkat Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama lengkap adalah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Beliau lahir 1813 Masehi di Tanara, Banten, dan wafat pada tahun 1897 Masehi di Mekah. Jadi beliau berkiprah di Masjidil Haram, itu di Mekah Al-Mukarramah, mengajar. Dan berhasil dari didikan beliau itu keluar beberapa ulama-ulama yang besar, bahkan bukan hanya tingkat se-Indonesia, tingkat tingkat dunia. Bahkan beliau juga dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Al-Hijaz, karena ilmu beliau sangat luas dan beliau berkiprah dalam agama Islam ini sangat gigih, sehingga oleh para ulama beliau dijuluki Sayyidu Ulama Al-Hijaz, ketua pemimpin daripada ulama Hijaz. Masya Allah. Dan juga dikenal sebagai ulama Nusantara yang mengajar di Masjidil Haram dan menulis ratusan kitab berbahasa Arab. Walaupun sekarang kita ke Mekah Al-Mukarramah, siapa yang tidak kenal kepada beliau? Al-Imam Al-Jalil Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau makbarahnya ada di Ma'la.
Walaupun supir-supir taksi yang ada di sana, kalau dia mengetahui bahwa kita orang Indonesia, dia juga akan bertanya, mau ke Maqbarah Syekh Nawawi Al-Jawi. Masya Allah, saking terkenalnya, viralnya beliau sampai era sekarang masih terkenal, Masya Allah. Kitab-kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau berhasil mengarang lebih dari 100 kitab yang bermanfaat dari semua bidang keilmuan, dari tafsir, dari fikih, dari tasawuf, dari akidah, dari nahwu, dan lain-lainnya. Saya akan kutipkan sedikit ya. Yaitu sebagian dari karangan beliau adalah tafsir Al-Quran, tafsir Marh Labib atau tafsir Munir. Tafsir Al-Quran ditulis dengan pendekatan salaf klasik dan sangat populer di pesantren. Yang kedua, Nihayatuz Zain, kitab fikih mazhab Syafi'i, sering dikaji di tingkat menengah atas di kalangan pesantren. Kasifatus Saja, syarah daripada kitab Safinatun Najah, menjelaskan fikih dasar, dipakai juga di pesantren ini, Masya Allah. Mirqah Su'ud At-Tasdiq, Syarhu Sulamit Taufiq, kitab ilmu tauhid atau akidah yang membantah pemikiran sesat. Tausiyah ala Ibnu Qasim, sarah dari kitab Fathul Qarib, menjelaskan fikih Syafi'i dengan sangat rinci. Tangkil Qaul Al-Hadis, menerangkan tentang hadis. Syarah Aqidatul Awam, menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sebagian kitab yang dikarang beliau yang populer, yang biasa dikenal di kalangan pesantren, khususnya di Indonesia. Adapun santri-santri beliau, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, bukan hanya mengajar, beliau bukan hanya fokus mengajar, akan tapi juga mencetak ratusan ulama besar, baik dari Nusantara maupun dari luar negeri. Di antara murid-murid beliau yang tidak diragukan lagi keilmuan dan kealimannya, itu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri NU, ulama besar Jombang, menerima sanad ilmu langsung dari Syekh Nawawi Al-Jawi. Kiai Haji Asnawi, Ciringin, Banten, tokoh perlawanan terhadap kolonia di Banten, menyebarkan ilmu Syekh Nawawi di tanah kelahiran beliau. Beliau juga berguru kepada Syekh Nawawi Al-Jawi. Kiai Tubagus Muhammad Falak Bogor, ulama besar Jawa Barat yang juga menimba ilmu dari Syekh Nawawi Al-Jawi. Kiai Haji Abdul Karim Mbah Muntaha Lasem, penerus keilmuan Syekh Nawawi dalam bidang tafsir dan tasawuf. Syekh Mahfud At-Tarmasi dari Tarmas, teman dari murid yang kemudian jadi ulama besar dan guru ulama Indonesia. Itulah sebagian murid-murid beliau yang ada di Indonesia yang keilmuan dan kiprah beliau di Indonesia ini sangat besar, seperti Kiai Hashim Asy'ari, Muhammad Hashim Asy'ari. Masya Allah. Jadi beliau Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani bukan hanya fokus mengajar ilmu, tapi juga fokus dalam mencetak generasi yang berilmu. Bahkan banyak dari santri beliau menjadi para ulama dan para aulia. Masya Allah. Fil abna, kata ulama, yang ada di guru itu pasti ada di santri. Santri akan mengambil kebaikan yang ada di guru kalau benar-benar santri itu jalannya di jalan guru. Inilah biografi singkat daripada Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani.
Bahkan beliau dijuluki Nawawi Tsani, Imam Nawawi kedua setelah Imam Nawawi pengarang Riyadhus Shalihin, hadis Riyadhus Shalihin. Saking apa? Saking luasnya pemikiran ilmu beliau dan saking besarnya kiprah beliau dalam Islam. Semoga kita mendapatkan barokah dari Syekh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, juga mendapat barokah dari guru-guru daripada Syekh Imam Al-Jawi Al-Bantani, Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, dan barokah daripada murid-murid beliau. Amin ya rabbal alamin, sehingga anak kita menjadi anak yang saleh-salehah, menjadi ulama penegak agama Islam seperti mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.